kabar Sobat Uta? Senang sekali saya Erika Munandari selaku host pada pagi hari ini yang akan menemani Anda dalam program Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai kehidupan kampus versi mahasiswa Uta 45 Jakarta, dan saat ini saya sedang bersama Hafid Tegar Darpiati dan Hawin Alaina selaku mahasiswa Uta 45 Jakarta. Gimana nih Kak Tegar, Mas Hawin? Kayaknya excited sekali untuk menjalani podcast ini. Ya cukup senang sih bisa jadi bintang tamu, apalagi di kampus kita tercinta. Bisa ngebahas semua kegiatan di kampus kita. Kalau Tegar, Mas Tegar gimana nih perasaannya? Pribadi juga senang bisa ada di tempat ini karena banyak sekali yang ingin dibahas pada saat ini, apalagi sekarang kayak kita punya misi ingin memajukan kampus ini. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ke pertanyaan pertama ya. Kalian ini sebagai mahasiswa UTA tentunya masuk ke sini, tahu dari mana sih informasi tentang UTA 45 Jakarta dan kenapa kalian memilih UTA untuk dijadikan tempat menempuh ilmu pendidikan kalian? Well, kalau dari aku pribadi, kenapa aku bisa milih UTA? Mungkin yang pertama karena ada jejaring dari teman, sampai juga ada yang udah kuliah di UTA, terus sempat awalnya juga beberapa prodi, sempat bimbang karena memang gagal jalur mandiri sih, untuk menempuh kampus negeri. Dan yang kedua alasannya juga dari jarak rumah menuju kampus lumayan terjangkau lah. Jadi bisa tidak ongkos juga karena mungkin dari apa yang aku mau juga jurusannya mumpuni lah dari segi segi bakat atau mungkin dari dasar-dasarnya, makanya aku milih. Kalau Mas Tegar sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi, kenapa memilih UTA? Karena mungkin ya, ini kampus juga udah lama berdirinya, terus juga kenapa bisa masuk ke sini karena dari orang tua. Orang tua tuh merekomendasikan kayak di UTA aja karena apa? Udah terkenal bagus dari dulu, apalagi yang udah sekarang tuh terakreditasinya tuh baik sekali. Mungkin itu sih alasan pertama. Yang kedua kayak sama kayak Hawin, terdekat dari rumah yang dimana nggak usah jauh-jauh dari rumah ya, untuk kayak menempuh ilmu, karena menempuh ilmu itu di mana saja bisa kita. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang kenapa Mas Hawin dan Mas Tegar memasuki UTA 45 Jakarta. Sekarang saya ingin bertanya mengenai jurusan yang diambil oleh Mas Tegar dan Kak Hawin itu apa dan kenapa memilih untuk masuk jurusan tersebut? Kalau dari aku pribadi itu ngambil jurusan ilmu komunikasi. Kenapa ngambil jurusan itu? Alasan pertama karena memang hobi ngomong depan orang banyak, depan kamera, maka punya basic public speaking dan tahu di ilmu komunikasi itu belajar public speaking karena masih merasa kurang kurang teori juga, kurang praktek, makanya buat untuk membajukan atau menambahkan wawasan juga. Dan juga yang kedua mungkin karena ada broadcasting di mana kita belajar dunia seperti televisi atau radio, memang punya minat juga di bidang itu, makanya aku milih prodi komunikasi. Oke, kalau Mas Tegar sendiri mungkin punya perspektif yang berbeda nih. Kalau dari saya juga mengambil jurusan yang sama dengan Hawin, yaitu jurusan ilmu komunikasi, yang dimana saya mempunyai bakat dan minat yang ada di jurusan ini, yaitu fotografi dan videografi, bahkan desain grafis pun alhamdulillahnya di ilmu komunikasi ini juga ada. Mungkin itulah yang saya ingin masuk ilmu komunikasi ini untuk mengasah kemampuan saya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang latar belakang kenapa milih UTA dan sudah berbicara juga tentang jurusan kenapa milih jurusan tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih dalam mengenai akademis Mas Tegar dan Mas Hawin tentang kuliah favorit kalian itu apa dan tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam menjalani studi kalian. Kenapa kalian mengambil mata kuliah tersebut? Ya, kalau dari pribadi sih buat tantangan mungkin di mata kuliah broadcasting ya. Kenapa aku ngambil itu karena mungkin ada minat yang benar-benar kayak ini harus bisa menguasai karena ada prospek untuk jenjang karir. Tantangannya yang kedua mungkin karena ini kan harus banyak praktek ya, banyak banget alat yang harus kita ketahui karena di dalam dunia broadcasting itu banyak banget nama-nama yang asing karena kita nggak tahu. Karena dari sedikit belajar dari nol agar tahu semuanya apa namanya, bagaimana sistem kerjanya, menggunakannya, bagaimana, dan juga
itu menjadi sebuah PR sih, karena kalau memang nggak punya niat yang tinggi dalam mempelajari itu, ya mungkin kita nggak akan tahu apa-apa, karena harus kita niatin. Dan ya alhamdulillah sih apa yang aku pelajarin di mata kuliah itu ya favorit lah, karena emang buat kalau nanti ya, Kalau untuk mata kuliah favorit sendiri, broadcasting juga termasuk mata kuliah favorit? Atau ada mata kuliah yang lain? selain itu suka mata kuliah public speaking sih, mungkin dua itu sih nggak Karena jauh lah. mungkin prakteknya lebih mendalam ya Iya. tentang public speaking dan broadcasting ya. Oke, terima kasih Hawin. Nah, mungkin balik lagi nih ke Mas Tegar. Jangan sampai Mas Tegar diem, karena kalau diem kayaknya agak bahaya nih. Lalu Mas Tegar, saya ingin bertanya mengenai kehidupan kampus nih, karena selama 4 semester ini ya, dari semester 1 sampai semester 4, bagaimana Mas Tegar ini bisa menggambarkan kehidupan kampus yang ada di sini? Kalau dibilang menggambarkan, di sini saya sudah banyak sekali menemukan beragam teman, mungkin mahasiswa dan mahasiswi, yang dimana saya menemukan anak yang sangat ambis biasa saja, mungkin sampai yang akhirnya paling malas pun saya menemui di sini. Karena dari keberagaman yang sangat banyak sekali di kampus ini, saya memilah-milah bagian positif dari mereka yang dimana itu untuk membangun personal branding saya sendiri, yang dimana itu akan dibutuhkan pada saat masa depan. Gitu aja. Oke, baik. Oke, kita balik lagi mungkin ke Hawin selaku mahasiswa UTA dan sekarang jadi ini ya, Ketua Hima Pemuda 45 Jakarta ya. Iya, betul. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih, pas banget mungkin pertanyaannya. Bagaimana seharusnya hubungan seorang dosen dengan mahasiswanya di dalam perguruan, termasuk di dalam UTA 45 Jakarta lah kita bahasnya. Dan adakah dosen yang menjadi inspirasi atau mentor bagi Mas Hawin sendiri? Kalau buat hubungan dari dosen ke mahasiswa ya mungkin harus lebih saling menguntungkan lah, karena kan dosen juga pasti harus menjadi mahasiswanya supaya bermutu. Apa yang udah diajarin mahasiswa ini harus benar, dan sebaliknya juga gimana mahasiswa ke dosen kembali ke pribadi masing-masing sih, karena kita setiap mahasiswa kan berbeda. Kalau buat dari dosen favorit, aku ada si dosen favorit yang orangnya tuh santai, suka banget sih, kayak orangnya tuh selalu ngasih pembelajaran yang benar-benar apa yang nggak kita tahu wawasannya puas. Ada, ini boleh aku sebut merek? Boleh banget. Boleh Ya, ada silakan. dosen favorit tuh namanya Pak Danang. Itu dosen favoritku banget, karena kenapa? Yang satu orangnya tuh enjoy dalam jam perkuliahan, kayak dia ngerasa nyaman aja ketika diskusi, karena dia menurut aku pribadi menjalin hubungan yang baik dan enak itu ketika kita diskusi dalam ruang kelas kuliah, itu kita ngerasa nyaman. Jadi apa aja yang kita mau bahas kita ngerasa puas. Dosen memberikan, kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapat. Oke, kalau Mas Tegar nih, dosen favoritnya dan kenapa menjadi dosen favorit? Apakah dia menginspirasi atau cocok untuk menjadi mentor Mas Tegar? Mungkin kalau dibilang dosen favorit ada dua ya. Yang pertama itu Bu Dinar, yang dimana mungkin kalau Bu Dinar itu saya juga menyukai mata kuliahnya, yang dimana itu ada broadcasting dan public speaking, dan disitulah saya belajar banyak apa yang belum saya ketahui sebelumnya menjadi tahu, dan saya paham dengan pembelajaran yang beliau berikan kepada saya. Itu sangat enak sekali saat proses pembelajarannya. Yang kedua itu ada Bu Vidya, yang dimana kalau Bu Vidya itu orangnya sangat teoritis dan kritis, yang dimana saya menjadi lebih paham akan apa yang beliau berikan ilmunya kepada saya, dan itu membuat menjadi saya itu bekal untuk masa depan. Oke, tadi kita sudah membahas dari latar belakang hingga dosen pengajar favorit ya. Langsung kita mungkin bisa berbicara tentang pengalaman sosial nih sebagai mahasiswa Mas Tegar dan Mas Hawin. Bagaimana kalian menyimbangkan studi dengan kehidupan sosial sebagai Gen Z nih? Dan bagaimana kalian bisa membangun jejaring di kehidupan kampus? Dari semester 1 sampai semester 4 itu sudah waktu yang lumayan lama ya di kampus ini. Bagaimana tuh Mas Tegar dan Mas Hawin? Kalau dari aku pribadi sih untuk mengimbangi dunia sosial, apalagi kita juga sebagai seorang mahasiswa yang akademis lah. Mungkin yang pertama kita pasti memikirkan akademis kita pribadi dulu, tapi di dalam akademis tersebut itu nggak semuanya first stop kita akademis enggak. Kita pasti ada praktek bersosialisasi keluar. Kenapa hal itu dilakukan? Kalau dari aku pribadi itu bersosialisasi itu memang butuh banget dilakukan, karena
apalagi seorang mahasiswa ini kalau buta akan sosial, takutnya nanti canggung ingin melakukan apa-apa di masyarakat, karena udah pasti karena di jenjang kedepannya setelah kita selesai menjadi mahasiswa, kita akan bersosialisasi ke semua masyarakat. Mungkin untuk mengimbanginya kita sebagai Gen Z mungkin nggak beda jauh ya, karena memang di zaman sekarang itu kan udah banget digital, apalagi masuk banget di jurusan yang aku ambil, ilmu komunikasi, yang 11-12 itu udah pasti pakai banget digitalisasi. Kita sebagai Gen Z kalau buat ngimbangin semua itu sih kembali ke pribadi kita, untuk apa yang harus kita perhatikan dulu dari akademisinya, baru kemudian kita sampingin di sosialisasi, karena kita bukannya nggak harus sih, harus diimbangi, karena jangan sampai kita menghilangkan salah satunya, karena dibilang penting, dulunya penting, cuman yang didahulukan akademik dulu, baru kita sampingin sosial supaya kita juga dapat gimana positifnya dari bidang akademis dan kita berikan dampak yang kita punya ke jenjang sosial. Oke, kalau Mas Tegar sendiri mungkin ada perspektif yang berbeda? Kalau dibilang berbeda sedikit ya, cuman kalau misalkan tadi diambil dari garis besar mungkin sama, karena yang dilihat kayak kita tuh orang yang kayak akademisi, dan dari akademisi kita mendapatkan ilmu dan kayak menyeimbangkan ke kehidupan sosial itu dengan cara kayak kita tuh berbaur dengan masyarakat, yang dimana kita tuh membagikan ilmu yang sudah kita dapat di akademisi ini kepada sosial, kepada masyarakat, yang dimana itu sangat berdampak baik untuk mereka yang tidak, mungkin banyak sekali yang belum mendapatkan kayak ilmu atau pendidikan yang layak seperti kita, karena dari situlah kita yang harus menyeimbangkan bagaimana kehidupan sosial kita dengan akademis ini harus seimbang, dan mereka juga harus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke, berarti akademis ini bisa kita dapatkan dan bisa kita share di kehidupan sosial kita ya. Oke, baik. Oke Sobat UTA, tadi kita sudah dari awal mengenai latar belakang UTA 45 Jakarta sampai kita bahas tentang dosen favorit, dan sekarang mungkin kita ingin bertanya tentang pandangan pendidikan UTA 45 Jakarta nih. Menurut Mas Awin nih, bagaimana kualitas pendidikan di kampus ini dibandingkan dengan kampus lain, dan apakah ada sesuatu yang ingin Mas Awin rubah dan tingkatkan dalam sistem pendidikan di kampus UTA 45? Karena kan Mas Awin ini sebagai mahasiswa tentunya banyak melihat ya perkembangan pendidikan di UTA itu seperti apa mereka beroperasi, bekerja dalam semester sampai 4 semester loh. Pastinya sudah banyak mengamati. Bagaimana nih Mas Awin? Ya, kalau dari aku pribadi sih sebagai mahasiswa yang mungkin cukup aktif lah, ya salah satunya juga memegang tanggung jawab berorganisasi himpunan, dan pasti banget banyak bikin kegiatan dan bentuk keterlibatan kampus. Kalau dari segi pandangan perbandingan UTA dengan kampus-kampus lain itu mungkin cukup baik, karena nggak beda jauh sistemnya juga dari segi lingkungan dan apa yang kita dapat dengan kampus lainnya itu sama-sama kampus swasta itu cukup baik lah, dan 11-12 nggak beda jauh. Kalau ada sedikit masukan sih buat kampus kita, kalau mungkin dari sistem pembelajaran dan juga segi kelas ya, mungkin itu juga masih banyak banget yang kurang disiplin aja, karena butuh banget pendidikan disiplin untuk mahasiswa supaya kedepannya juga kaget dengan dunia baru, karena kan beda banget dunia pendidikan ini dengan dunia kerja. Dan mungkin apa yang mau diubah sebenarnya nggak banyak sih. Mungkin kalau dari ambil contohnya dari jurusan sendiri ya, jurusan ilmu komunikasi ini kan kita tuh nggak jauh dari bidang-bidang digital, kita bermain di ruang lingkup seperti itu. Mungkin kalau dari yang aku amati dari semester 1 sampai semester sekarang, mungkin kalau dibilang rasa puas atau enggaknya dari segi fasilitas masih ya cukup, bisa dikembangkan ya bisa dikembangkan lagi, merasa cukup juga, tapi butuh banget dikembangkan karena ditakutkan kalau stuck di situ-situ aja kurang rasa minat buat teman-teman yang mau masuk ya, apalagi sekarang mahasiswa baru mau masuk juga kan, jadinya emang harus dari pihak kampus mungkin lebih dikembangkan lagi secara fasilitasnya, jadi mungkin biar minat para siswa-siswa minat untuk masuk UTA 45 Jakarta. Oke, terima kasih Mas Awin. Oke Sobat UTA, kita mungkin balik lagi ke Mas Tegar nih. Kita mungkin bisa membicarakan tentang tantangan dan solusi ya. Nah, tantangan terbesar apa yang Mas Tegar hadapi sebagai mahasiswa, dan bagaimana Mas Tegar ini bisa mengatasi masalah tersebut?
kalau misalkan bicara tentang tantangan, mungkin yang saya hadapi selama ini, tantangan saya adalah bertemu dengan banyak orang, disekelilingi oleh teman-teman saya yang beragam, tapi yang banyak saya temui adalah teman-teman yang sangat ambis itu tidak ada, yang ambis itu tidak ada, yang ada adalah yang biasa saja dan sangat malas. Karena menurut saya itulah tantangan yang saya hadapi selama ini. Mungkin kalau bicara tentang mengatasinya, saya itu adalah mengambil sisi positifnya dari mereka. Karena kalau misalkan kita mengambil sisi buruknya mereka, kita sendiri tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Mungkin cara mengatasinya kita mengambil sisi positifnya, di mana dari setiap banyaknya orang yang malas dan biasa saja itu memiliki sisi positif yang dimana kita bisa mengambil, dan kita juga bisa mengajak mereka untuk beranjak lebih baik lagi dan berkembang untuk kemajuan negeri ini. Memang kita sebagai mahasiswa diperlukan jiwa selektif ya dalam pemilihan teman ya. Jangan sampai kita mengikuti yang malas, kita jadi terbawa arus. Ya, benar. Dan justru yang Mas Tegar bilang saya juga setuju tentang kita bisa mengambil positifnya dari teman-teman kita, karena memang mungkin mereka punya struggle sendiri kenapa mereka bisa malas dan kenapa mereka juga bisa ambis. Memang betul yang dibilang Mas Tegar. Kalau Mas Hawin sendiri nih, saya ingin bertanya. Tadi juga dijelaskan kalau Mas Tegar itu bilang banyak menemukan tipe-tipe orang ya dari malas sampai ambis. Tapi yang saya tanyakan bukan itu Mas Hawin. Ya. Saya ingin bertanya tentang kampus lagi di balik ini. Nah, bagaimana kampus ini bisa membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah akademis atau pribadi? Karena sejujurnya memang kampus punya tuan rumahnya ya, memang harus lebih aware sama mahasiswanya. Dan bagaimana kampus bisa mengatasi masalah yang ada di kampus ini antara mahasiswa dengan dosen kah atau Ya. Mungkin kalau dari apa yang namanya tidak, kalau kampus sangat banget ngebantu sih, entah dari segi akademis kita. Kalau memang akademis kita lagi ada masalah, nggak mungkin itu sih, maksudnya ya kampus juga nggak diem aja, maksudnya sayang gitu sama mahasiswa, kayak ada apapun masalahnya harus selesai, karena jangan sampai kita itu nggak bisa mengajuti akademis kita. Dan juga yang kedua, mungkin banyak banget dari segi pribadi ya, kita nggak sangkut paut sih, mungkin dari segi biaya kamu juga membantu. Kalau memang kita ngerasa belum bisa, kamu juga pasti menjadi sebuah pilihan, karena manusiawi lah, karena memang juga pihak kampus juga akan manusia, nggak mungkin terlalu cuek dan nggak acuh kepada mahasiswanya. Dan juga yang ketiga, banyak banget ngebantu mungkin dari segi akademis, ngebantu kita berprestasi juga ngebantu, karena banyak banget dalil-dalil prestasi, lomba-lomba yang diberikan oleh pihak kampus yang diminta kita harus mengikuti. Karena itu juga menjadi sebuah perjalanan baru kita untuk mendapatkan hal baru, wawasan baru, dan juga dapat ilmu baru. Jadi membantu dari segi beasiswa. Ya, mungkin Mas Hawin betul sekali ya tentang perguruan tinggi ini memang harusnya menjadi lebih aware terhadap mahasiswanya ya dalam membantu secara akademis, beasiswa, dan fasilitas mungkin ya. Jadi banyak mahasiswa yang merasa bahwa UTA 45 ini kampus yang terjamin untuk menjenjang karir dan pendidikan ya. Oke, nggak berasa nih kita ngobrol udah lama banget nih ngomongin UTA 45 Jakarta nih. Mungkin untuk terakhir nih saya ingin Mas Tegar dan Mas Hawin memberikan closing statement tentang harapan kalian untuk masa depan kampus dan mahasiswa baru yang akan memasuki kampus UTA 45 Jakarta, karena mungkin sebentar lagi ada pendaftaran mahasiswa baru ya. Seperti apa harapannya? Kalau dari aku pribadi, harapan untuk UTA dan buat teman-teman yang baru masuk kampus, jangan sampai salah jurusan, persiapkan mental dan juga basic-basic yang kalian punya, ambil apa yang kalian perlukan, pelajari dengan serius. Ingat, karena dunia bukan hanya tentang pendidikan, setelah pendidikan ada jenjang karir yang harus kalian tempuh di kehidupan yang akan mendatang. Nah, kalau Mas Tegar sendiri gimana nih harapan untuk masa depan kampus dan mahasiswa baru yang akan datang? Untuk saya pribadi, mungkin untuk kampus dan mahasiswa yang akan datang, mungkin untuk kalian semua yang ingin masuk kampus ini, pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin, karena masih banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan pendidikan sampai ke jenjang yang seperti ini. Dan juga tadi setuju dengan pendapatnya Hawin, yang dimana kalian harus menentukan jurusan yang kalian inginkan, karena kalau misalkan nanti kalian tidak
sejalan dengan jurusan yang kalian tunjuk itu, di tengah jalan kalian tiba-tiba selesai dan kayak ya udah nggak kuliah lagi, itu sayang banget. Karena di dunia ini tidak hanya di akademis saja, karena akan kita ke jenjang karir yang dimana itu yang menentukan masa depan kita. Oke, jadi untuk mahasiswa baru UTA 45 Jakarta, pergunakan kesempatannya sebaik mungkin. Nah, Sobat UTA, tak terasa berakhir sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas waktu dan partisipannya Mas Tegar dan Mas Hawin. Saatnya saya Erika Munandari pamit undur diri. Saksikan terus program UTA Bicara, talkshow-nya UTA 45 Jakarta. Berbagi informasi, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.